Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu literasi digital dan relevansinya gitu dalam pembelajaran multikultural. Nah, dokumen yang kita kaji itu menegaskan bahwa literasi digital itu bukan sekedar kemampuan teknis gitu, melainkan kompetensi kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi serta berinteraksi di ruang digital gitu yang multikultur. Dalam konteks ini, peran guru terutama guru AI gitu sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator bagi peserta didik yang hidup dalam keberagaman budaya. Nah, kira-kira yang pertama nih, mengapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran multikultural gitu? Berikut ada tiga alasan atau ada tiga alasan utama yang menegaskan urgensinya. Itu yang pertama, peserta didik kini berada dalam lingkungan sosial yang sangat heterogen gitu. Maksudnya apa? Mereka berinteraksi gitu dengan keberagaman budaya, nilai, identitas dan bahasa, terutama melalui ruang digital. Nah, internet menjadi ruang pertemuan global gitu yang tak mengenal batas. Yang kedua itu ada informasi di era digital tidak lagi netral nih. Media digital gitu menyajikan campuran antara fakta, opini, bias gitu, hingga ujaran kebencian. Nah, karena itu siswa membutuhkan kemampuan mohon maaf, kemampuan filtrasi. Jadi kita memfilter atau evaluasi dan berpikir kritis agar mampu memilah gitu informasi secara tepat. Yang ketiga itu ada literasi digital memiliki peran signifikan gitu dalam membentuk karakter multikultural. Dengan kemampuan digital yang baik, siswa lebih mudah gitu memahami perbedaan, mengelola konflik, dan menumbuhkan toleransi gitu. Berbagai penelitian dalam dokumen juga menegaskan bahwa literasi digital itu terbukti gitu memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan pendidikan. Gitu. Itu adalah tiga alasan utama atau urgensinya ya. Kenapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran kultural ini gitu. Yang kedua, ini ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Nah, dokumen ini menyoroti 4 dimensi utama yang harus dibangun dalam proses pendidikan. Pertama, akses informasi. Nah, peserta didik perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan memiliki perspektif global. Teknologi digital itu memberikan mereka jendela menuju keberagaman budaya dunia. Oke, lanjut yang kedua, evaluasi kritis nih. Jadi mereka harus mampu membedakan antara fakta dan hoax gitu. Cuman sekarang itu kebanyakannya hoax, tidak sesuai dengan faktanya, teman-teman. Jadi memahami bias gitu, mengidentifikasi stereotype atau stereotype gitu, dan mewaspadai narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Oke. Ketiga itu produksi konten. Siswa tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga perlu mampu memproduksi konten digital yang etis, moderat, dan bernilai positif. Nah, keempat ini adalah interaksi lintas budaya. Ruang digital membuka peluang kolaborasi global melalui forum, video, conference, maupun proyek daring. Interaksi ini menumbuhkan empati dan kompetensi sosial lintas budaya. Berikutnya itu ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama itu adalah pembelajaran aktif berbasis teknologi. Nah, di sini itu adalah model pembelajaran seperti project based learning gitu. Bertema budaya lokal global, analisis konten digital, diskusi daring multikultur, serta presentasi digital dapat menguatkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan toleran. Yang kedua, selanjutnya ada penguatan kompetensi digital guru. Nah, guru yang kompeten ini gitu secara
secara digital mampu menciptakan pembelajaran inklusif dan dialogis. Program pengembangan kompetensi yang perlu meliputi pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, serta penggunaan multimedia multikultural. Selanjutnya ada inovasi media e-learning berbasis media seperti LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum relatif dapat memperkaya pengalaman belajar. Nah, media tersebut itu melatih kemampuan analisis perspektif budaya dan penyelesaian konflik. Gitu. Selanjutnya ada yang terakhir ini ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai-nilai yang ditekankan antara lain itu toleransi, anti diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Dokumen ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat mampu meminimalisir konflik dan memperkuat kohesi sosial. Oke, lanjut. Ini ada peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua peran utama yang menjadi simpul perubahan. Pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Nah, guru bertugas memilih materi gitu digital yang inklusif, memediasi diskusi antar budaya, menangani misinformasi, serta menciptakan ruang aman bagi siswa di dunia digital. Yang kedua, itu ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Institusi pendidikan perlu menyediakan infrastruktur gitu digital yang memadai, menerapkan kebijakan anti bullying dan anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya dan mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap dinamika digital dan multikultural. Yang kelima ini ada tantangan utama nih. Dokumen ini mencatat sejumlah tantangan penting gitu ya, yaitu ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang biasnya budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan masih lemahnya kurikulum integratif digital multikultural. Jadi tantangan inilah yang memerlukan respon edukatif yang komprehensif gitu secara menyeluruh. Yang keenam itu ada beberapa rekomendasi dalam dokumen ini ada rekomendasi implementatif gitu. Ada 5 rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Yang pertama itu penguatan kurikulum multikultural. Nah, jadi kayak berbasis digital pada setiap mata pelajaran gitu. Yang kedua ada pelatihan guru agar memiliki literasi digital yang profesional. Yang ketiga, program meningkatkan kesadaran moderasi digital seperti edukasi, anti-hoax, dan etika digital. Selanjutnya ada pengembangan model project-based learning, lintas budaya secara online. Dan yang terakhir ada penguatan infrastruktur gitu, digital untuk pemerataan akses belajar. Nah, kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya itu perlu ditegaskan bahwa literasi digital itu bukan semata keterampilan gitu, melainkan cerminan peradaban gitu. Demikian pula, pendidikan multikultural itu bukan hanya wawasan tetapi pondasi masa depan gitu, integrasi kebudayaan dan melahirkan generasi yang cakap digital gitu, toleran, global minded, dan memiliki akhlak sosial yang kuat. Sebuah karakter yang dapat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.